Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Yuliana Handicraft. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video saya belajar merajut bersama anak-anak SMP Negeri 3 Batam. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi men. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini ya, Ibu narasumber kita sudah datang, Ibu Juliana, dan insya Allah kita semua akan belajar langsung dari beliau. Ya betul, anak-anak tahu semua bahwa Ibu ini sudah banyak kali karyanya dalam merajut ini. Sepatu, menyanyi, sepatu, tas, kemudian dompet, dompet HP, bisa semuanya dari rajutan insya Allah ya, kata gurunya. Jadi mari sekarang kita semuanya belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semuanya bisa ya. Jangan kalau dalam belajar apalagi merajut itu memang yang dibutuhkan yang pertama itu kesabaran. Jadi tolong bersabar, jangan semuanya langsung jadi. Kita butuh proses, butuh kesabaran biar bisa menghasilkan sebuah barang yang bagus, yang bisa kita jual bernilai komersial. Dan alhamdulillah Ibu ini sudah banyak sekali kalau kita nanti kita dengarkan langsung pengalaman beliau dalam merajut dan bagaimana bisa menjadikan income untuk pendapatan keluarga, pendapatan keluarga ya. Jadi dengan tidak memperpanjang waktu lagi, kita persilakan kepada Ibu untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Pada puasa tadi? Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya berasal dari Kota Masranya. Saya sebagai narasumber kerajinan tangan merajut ya. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Merajut itu bisa kita buat dompet lapis ini ya. Nah, ini kotak susu. Terus bunga mawar seperti ini ya. Nah, ini bisa untuk buke, bisa juga untuk bunga di meja gitu ya. Ini dompet-dompet seperti ini ya. Nah, bisa juga dibuat peci seperti ini. Kalau mau mulai bisnis kita juga harus mengikuti tren ya. Jadi kalau sekarang kan mau puasa atau mau lebaran, jadi kita lebih ke membuat peci. Nanti banyak yang beli gitu ya. Sesuai tren gitu ya. Kalau musim corona tuh kemarin apa? Konektor ya Bu. Jadi kita produksinya konektor gitu. Nah, bisa juga bikin daftar kunci seperti ini ya. Nah, ini bisa diisi untuk amplop lebaran. Jadi yang apa gitu ya. Nah, kalau ini konektor ya. Itu aja sih ya Bu ya. Bisa juga dibikin tas seperti yang saya pakai, sepatu ya. Nanti kita langsung ke pembuatan gantungan kunci ini ya. Ya, gantungan kunci nanti habis itu kita mulai dengan membuat tas HP. Untuk amplop. Baik, itu aja ya. Nah, saya ucapkan terima kasih ya Ibu yang sudah memberi waktu saya di sini. Langsung aja ke praktik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dibagi sih kita bagi sana. Yang perempuan masih semua ini kan?
langsung saja kita mulai belajar merajut bersama anak-anak SMP Negeri 3 Batam. Sedikit pesan dari saya untuk anak-anak SMP, untuk berawal dulu, saya berawal memulai kerajinan tangan itu seumuran kakak-kakak juga ya, seumuran kalian, yaitu di tahun 2004 saya juga ada di bangku kelas 1 SMP. Jadi dulu tuh ada ekstrakurikuler tentang kerajinan tangan. Nah dari situ saya mulai mendalami tentang kerajinan tangan, mulai menjahit, desain, dan merajut, menyulam. Di situ saya tekuni semua ya. Nah mulai dari hobi, setelah itu tetangga yang melihat dari hasil karya saya itu tertarik dengan hasil karya saya. Nah mulai dari situ saya makin tertarik dengan kerajinan tangan, dan setiap harinya setelah pulang sekolah, hari-hari saya menjalani merajut, menjahit, dan menyulam. Apalagi saat itu saya tinggal di Lampung, dan untuk nilai jual kerajinan tangan itu sangat tinggi ya nilainya. Jadi untuk semangat saya memulai bisnis tentang kerajinan tangan itu memulai dari situ ya. Nah setelah saya menikah, tinggal di Batam, alhamdulillah suami juga tetap mendukung, masih bisa menjahit, merajut, dan membuat buket dan membuat kerajinan tangan lainnya. Dan alhamdulillah saya dalami bisa membantu ekonomi keluarga juga ya, terutama ekonomi keluarga saat down itu kadang sedikit terbantu dengan saya memulai hobi saya ini, membuat kerajinan tangan saya. Nah untuk menjualnya ini kita gunakan gadget kita ya, jadi kita bisa posting di marketplace. Jangan takut tidak laku ya. Jadi untuk mindset menjual kerajinan tangan itu diawali dengan hati ya. Jadi hati kita itu memang hobi dan suka, maka hasilnya itu akan bagus dan nilai jual kita itu akan tinggi dan diminati oleh banyak orang. Nah untuk setiap menjual kerajinan tangan kita juga jangan lupa mengikuti tren ya. Jadi trennya tahun ini itu tren apa gitu ya, membuat apa. Jadi semisal kalau mau lebaran, trennya itu pasti orang mencari peci, ampau. Jadi kita lebih membuat itu kalau bisa sebelum lebaran atau sebelum bulan Ramadan kita sudah stok banyak ya. Jadi untuk pemesanan kayak toko-toko itu bisa ambil banyak di kita gitu ya. Nah jadi kalau kayak hari-hari biasa itu biasanya souvenir, kayak kalau orang mau nikahan itu kan nanti banyak yang order gitu ya. Nah jadi untuk penjualan tentang kerajinan tangan intinya kita harus mengikuti tren ya. Jadi kita itu setiap membuat kerajinan tangan jangan berpikir oh ini akan jadi duit. Jadi diawali dasar dari hati. Jadi hati kita itu harus memulainya karya kita itu bagus. Jadi karya itu bagus dipakai orang, kita ada kebanggaan tersendiri. Orang itu memakai hasil karya kita, jadi kita merasa bangga gitu ya. Nah untuk uang itu nomor 2 ya kalau bagi saya ya. Kalau bagi jiwa seni itu uang itu nomor 2 ya, plusnya lah ya. Nah jadi sekarang juga zamannya sudah modern ya. Nah jika kalian sudah mahir dalam merajut atau membuat kerajinan tangan lainnya, kalian bisa gunakan gadget ya seperti YouTube. Alhamdulillah saya sudah 4 tahun ini ya mendalami dunia per-YouTubean. Alhamdulillah sudah dapat iklan juga, sudah dimonetisasi oleh pihak YouTube. Alhamdulillah lumayan ya buat membantu-bantu keluarga. Apalagi saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak boleh kerja oleh suami, alhamdulillah masih bisa berpenghasilan di dalam rumah. Nah apalagi kalian yang masih muda-muda juga bisa ya untuk memotivasi penghasilan. Saya dari kecil, dari SMP alhamdulillah sudah bisa berpenghasilan melalui kerajinan tangan ini. Saya jual, bahkan waktu saat saya sekolah
saya bisa membantu gitu ya, bisa membantu saat orang tua saya susah tidak bisa membayar sekolah, saya bisa menutupinya dulu. Meskipun orang tua saya selalu memberi uang gitu ya, jadi pada saat tidak ada kita bisa membantu ekonomi keluarga kita juga gitu ya. Jadi kebanggaan tersendiri juga untuk orang tua kita bisa menghasilkan uang dan bisa memproduksi kerajinan tangan kita dipakai oleh orang-orang gitu ya. Nah, sekarang juga snack video juga ya, alhamdulillah kemarin saya ikut agensi, lulus agensi, jadi alhamdulillah sekarang sudah dibayar juga ya oleh pihak snack. Nah, jadi kita juga harus memanfaatkan, banyak kok sekarang ya yang bisa menghasilkan uang dari membuat tutorial-tutorial dari YouTube, dari snack, TikTok, terus Facebook juga sekarang sudah mulai ya. Jadi jika banyak peminatnya itu alhamdulillah banyak yang nonton, nanti alhamdulillah banyak juga ya yang memberi iklan kepada kita. Jadi itu bisa menambah penghasilan kita. Nah, ini juga bisa untuk penyemangat kita berkarya, bisa direkam, ngonten dapat uang, dan hasil karya juga dapat uang. Plus kita juga bisa mendalami hobi kita gitu ya. Jadi alhamdulillah meskipun kita ibu rumah tangga, di dalam rumah saja alhamdulillah bisa berpenghasilan. Jadi suatu kebanggaan juga ya itu ya. Jadi nggak semua sarjana itu bisa keluar rumah ya, kerja di rumah. Alhamdulillah meskipun di dalam bisa bekerja ya, karena tidak semua perempuan itu diizinkan oleh suaminya bekerja di luar ya. Nah seperti itu ya. Nah untuk kakak-kakak tetap semangat ya, merajut itu juga butuh kesabaran, ketelitian, dan tidak hanya sekali ya langsung bisa. Jadi proses, kadang salah itu wajar ya, tapi terus berusaha dan terus belajar, nanti insya Allah akan bisa. Saya juga mengalami kegagalan itu biasa, tapi saya terus mendalami bahkan dari tahun 2004 hingga sekarang. Jadi untuk memulai bisnis kerajinan tangan itu memang harus dari hati. Nah pernah juga saat corona, jadi kita juga mengikuti tren ya, orderan sebanyak ini. Jadi tiap hari itu produksinya itu sampai ratusan ya, bahkan sampai tidak bisa merajut sendiri. Jadi menggunakan tim ya. Kalau orang lain gak ada yang bangga sama kamu yang harus bangga sama dirimu sendiri. Mungkin kamu gak sehebat orang lain yang bisa beli ini dan itu, bisa punya segudang prestasi, sudah tercapai banyak hal yang belum kamu capai. Gak apa-apa, kamu harus tetap bangga sama dirimu sendiri. Karena kamu mampu mengendalikan segala kecamuk pikiran dan hati agar tetap baik-baik aja di depan banyak orang. Kamu berjuang dengan rasa sakit yang tidak dirasakan orang lain. Kamu mau bangkit meskipun berulang kali mengalami kegagalan. Nah itu tadi sebagian hasil karya dari kakak-kakak SMP Negeri 3 Batam. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Buat yang belum mau mulai bisnis, aku pengen kasih tahu nih. Iya, emang susah memulai bisnis, apalagi jalaninnya. Kadang ada orderan, kadang juga nggak ada. Tapi aku pengen kasih pesan aja, berbisnislah sesuai yang kalian suka. Jadi kalian nggak ngerasa stres sama sekali, atau ngerasa keberatan kalau lagi jalaninnya. Bisnis itu nggak sekedar dapat uang kok, tapi gimana cara kita bisa nge-influence orang-orang juga. Bisa bikin mereka bahagia saat membuka paket, bisa memenuhi kebutuhan mereka, bisa jadi sesuatu yang bisa nemenin mereka, atau bisa nenangin pikiran mereka. Berbisnis juga nggak ngomongin soal keuntungan, tapi kita juga bisa merasakan pengalaman mereka pas dapetin produk mereka, dan gimana bahagianya. Jadi pastiin semua produk yang kita bikin adalah produk yang spesial. Semangat ya untuk para pembisnis, yuk kita saling support. Kapan-kapan lagi, bye-bye.